Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya wa rasulahu ba'da. Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ya ayyuhan rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022, kita dapat bertemu di mushola yayasan misalnya dihadapi dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka bermajelis ilmu, menunaikan kewajiban kita aliman atau muta'aliman, jadi orang yang alim atau jadi santri atau pembelajar. Tidak ada pilihan lain. Innamal ilmu ta'allum. Dan Nabi, sesungguhnya ilmu itu didapat atau diperoleh melalui belajar. Belajar sebagai sebuah penyatuan diri, ya. Seorang muslim melekat padanya mujahid ilmu, ya, pejuang ilmu, ya, hidupnya beradab terhadap ilmu, bahwa sibuk, ya, aktivitas persoalan hidup silih berganti, hiruk pikuk kehidupan dunia ini, ya memang begitu sunatullahnya. Bagi orang yang cinta kepada ilmu, mahabbatul ilmi, dia tetap, ya, fokus, tetap bisa, bahkan yang ternyata karunia tetap dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, ya, dalam keadaan bagaimanapun kesulitan atau kesibukannya. Nah itu, mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki jadi orang baik, ya, Allah kehendaki dia menjadi orang alim, maka Allah akan condongkan pikirannya, hatinya untuk senantiasa akrab, ya, dekat dengan ilmu. Karena itu yang hadir baik secara langsung offline atau live Facebook sudah kami share, bisa menanggapi nanti, ya, forum apa ini, kuliah beragam pesertanya, ya, pesertanya beragam tapi rohnya sama, ya. Bagaimana Ustaz Haddad, seorang mukmin itu memiliki roh yang sama, arwahu mujannada, ya, aslinya orang-orang itu punya kesamaan ruh apabila dia sama-sama mukmin dan sama-sama
mau berjuang gitu, meskipun lembaganya beda, ya, pondoknya beda, jenis kelaminnya beda, tapi hakikatnya itu satu, ya. Bahkan Buya Hamka pernah mengatakan bahwa orang-orang akan dipertemukan dengan manusia yang sesuai dengan pikiran dia. Kalau dia mujahidah ilmu, ya kemanapun, ya tetap saja ketemu dengan orang-orang yang satu ruh, ya, orang-orang yang konsen terhadap ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah istiqomah untuk kita semua di tengah hiruk pikuk kehidupan ini, masalah demi masalah, banyak masalahnya atau banyak solusinya. Ada lika-liku kehidupan yang tidak ada solusinya, solusinya hanya diimani. Apa? Hanya diimani bahwa Allah mentakdirkan itu yang terbaik. Ya. Kita tetap berusaha untuk menuntut ilmu. Yang anaknya 3 mau hadir, tidak dipaksa secara peraturan pegawai, ya, peraturan yayasan tidak memaksa, tapi mau hadir. Yang nggak punya anak hadir. Nah, itu bukan ukuran, ya, tergantung orangnya bagaimana menyikapi hidup, memprioritaskan, membagi waktunya, mana yang kemudian prioritas, mana yang penting mendesak, tidak penting tidak mendesak, atau kurang penting, ya, dan lain sebagainya. Bertanya kepada hati, ya, kalau sedang bingung memutuskan, istafti qalbak, kita fatwa kepada hati. Sering saya sampaikan bahwa status waktu yang kita isi, menit, ya, detik, itu dipikir ini bernilai perjuangan, bernilai ibadah, apa bernilai mubah, apa bernilai apa makruh, atau mungkin naudzubillah haram. Nah, orang mukmin sangat selektif, ya, menguji kualitas waktu yang diisi dalam kehidupannya. Karena Allah SAW terus kepada suasana kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai perjuangan beliau, kita dapat memeluk dinul Islam dan bebas dari belenggu kejahiliahan. Ya. Pertemuan pekan ini, ya, apakah satu pekan bisa 2 pertemuan? Semoga bisa. Kalau tidak, sekurang-kurangnya 1. Selain itu, apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita sebagai mata air ilmu, tadi saya sampaikan ke Mikapah, bisa langsung. Kalau saya sebenarnya dakwah kreatif segmen yang jarang dan materi yang tidak banyak dijumpai, dan ini biasanya lazimnya di perkuliahan khusus. Bagi materi seperti ini khusus kaderisasi ulama, baik di Gontor, di Muhammadiyah maupun di Ibnu Khaldun. Materi ini menjadi mata kuliah wajib Islamic Worldview. Ya, dari hari Sabtu sudah mulai di-share untuk kajian-kajian, kuliah-kuliah dari guru-guru sanad keilmuan Islamic Worldview. Dan di sini saya lebih pada asongan nih, sales, asongan, ngecer gitu. Sumbernya, produsen ilmunya beliau para ulama, orang-orang alim, cerdik, pandai. Saya cuma senang aja kalau ini ada di Lampung, dan ya selalu ini memberikan, melengkapi, ya, model yang belum ada di kampus. Mana yang kuliah berapa kampus nih? Mungkin ada beberapa kampus juga tidak akan mungkin ada mata kuliah ini, gitu, ya. Ya mungkin Mbak siapa ini, Mbak
cuma Mbak Unila lagi nggak ada mata kuliah Islamic Worldview. Yang kampus UIN ya nggak ada Jeffrey ya. Ini tafsir lagi tafsir ya banyaknya ya. Nah nanti boleh dia mobil istri yang semangat untuk melanjutkan S2 ya. Ini materi-materi memang materi S2 kita tidak jumpai di strata 1 ya. Bahkan ini materi-materi begini ini sekiranya ada orang yang kuliah S3 juga materi masih harus mengambil mata kuliah Islamic Worldview ini sekalipun strata 3 karena ini akan merubah ya, merubah apa cara pandang, shifting paradigma akan berubah menjadi ya Islami, menjadi benar gitu. Jadi konsep-konsep terhadap apa? Terhadap hidup, ya, konsep terhadap ilmu, terhadap harta itu bisa adil, bisa beradab, bisa diletakkan pada tempatnya sesuai harkat dan martabat kedudukannya dalam pandangan Islam. Dan kenapa kita mulai dari sini? Seluruh aktivitas dakwah dan tarbiyah dimulai dari apa? Pemikiran. Apa? Pemikiran, cara pandang. Sekolah itu dianggap sebagai apa? Mengajar itu dianggap sebagai apa? Itu penilaiannya sangat penting. Kaitannya dengan niat, kaitannya dengan usaha dia. Bahkan sampai kepada membawa saadah. Apa itu? Kebahagiaan. Tapi kalian yang baru kuliah offline ya, seumur-umur baru tadi ya. Ini mahasiswa corona 2 tahun tidak tatap muka, hanya tatap LCD, tatap monitor. Bagaimana tadi saya tanya? Rasanya? Wah, semangat berhias. Ya. Ada yang mau dicari gitu. Jangan-jangan cara pandang terhadap kuliah gitu kan. Kuliah, perjuangan, kuliah, thalabul ilmi ya. Bukan beban. Bukan apa? Penderitaan ya. Karena semua kalau ada tugas apa senang apa sedih gitu. Jadi apa? Berkecamuk, kadang senang, kadang sedih ya. Jadi kita mulai ya, itu dibagikan di grup ya. Alhamdulillah ini LCD-nya pas nggak ngeblur ya istilahnya ya. Alhamdulillah. Nah ini guru kita, beliau sudah guru besar ya dalam bidang filsafat Islam. Jadi beliau guru besar dalam bidang filsafat Islam, terakhir menjabat sebagai rektor Universitas Darussalam Gontor pusat. Tapi adat yang mondoknya di Gontor dulu ya. Islam ya, mulai ada santri berapa yang hadir? Anak SMP ya, Din ya, sudah diwariskan ilmu Din. Kalau meninggal abinya lanjutkan Din, lanjutkan. Islam, agama, din, pandangan hidup, religion. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Kudus ini suci menurut Durkheim. Agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang maha mutlak. Itu namanya itu tokohnya Spencer, bukan dispenser. Agama adalah sebagai pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya. Agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat.
pemikiran tentang agama. Ini wawasan kita apa itu yang dimaknai religion. Isinya begitu ya, ciri-ciri. Nanti nggak sama dengan din maksudnya. Yang suka disama-samakan oleh orang liberal, religion itu nggak sama dengan din yang kita imani dinul Islam itu. Itu artinya secara ciri-ciri religion, pertama kepercayaan kepada wujud supranatural yang tak nampak Tuhan. Pembedaan antara yang sakral. Yang sakral itu yang gimana? Keramat ya. Yang profan, yang tidak sakral, dibedakan lawannya. 3, melalui ritual yang berpusat pada objek yang sakral. Tuntunan moral yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan. Perasaan takjub, misteri, harap, cemas, merasa berdosa, memuja dan sebagainya yang dihubungkan dengan Tuhan, ya. Kemudian ada sembahyang, berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan, memiliki konsep hidup di dunia yang dihubungkan dengan Tuhan. Itu ciri-cirinya. Yang terakhir, membentuk kelompok sosial seagama, seiman atau seaspirasi. Itu dari Encyclopedia of Philosophy ya. Simpulannya nih dari 60, simbol dari cendekiawan besar dunia bahwa agama itu keyakinan bahwa di balik alam materi ini terdapat alam yang lain. Bagaimana hidup ini kalau merasa hampa? Ada orang begitu? Banyak. Kemarin sore seyogyanya ada yang menelpon ingin berobat karena mau bunuh diri. Dan sebelum-sebelumnya sudah banyak. Apakah ada yang tidak bisa tidur malam, merasa hidupnya tidak bermakna? Itu salah, itu tauhid dulu. Ya, keimanannya, akidahnya, kok bisa hidup begitu? Orang mukmin itu bahagia, bersyukur atas keislamannya, diamalkan perintah-perintah Allah itu. Manusia itu abdi. Jadi kalau tidak menyembah itu kosong malahan. Apabila mengabdi dengan bentuk ritual yang ditetapkan ibadah mahdoh itu, bahagia. Gak tahu yang gak bahagia. Ada. Apa yang dirasakan kalau puasa? Apa yang dirasakan kalau membaca Al-Quran? Kalau sholat? Sayang sekali itu. Nah, orang gak punya apapun, dia asal punya keyakinan, dia kuat hidup. Apa yang diyakini itu memberikan kekuatan, ya, untuk optimis menjalani kehidupan dan memberikan makna, ya. Penciptaan alam memiliki tujuan, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Enggak mungkin Allah ciptakan seluruh makhluk yang ada ini sia-sia. Pasti ada memberi faedah, manfaat kepada kita. Kemudian alam memiliki konsep etika. Alam saja ada etika, ya. Etika ini kan baik buruk, benar salah, berdasarkan apa? Akal, ya. Berdasarkan pendapat manusia, apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk. Tapi kalau akhlak berdasarkan apa? Wahyu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dibilang Quran baik, baru itu baik, dan apa yang dibilang buruk, baru itu buruk. Jadi memang kita lanjutkan. Simpulannya tidak berlebihan jika kita katakan bahwa hingga saat ini belum ada ini definisi agama yang benar versi mereka yang dapat diterima semuanya. Ini problem ini, nggak sepakat. Sekarang kalau kita lihat dari sudut pandang kita, agama kita, ya, istilah yang ada di dalam bahasa Arab, ya, agama kita, dinullah, dinul Islam, maliki yaumiddin. Apalagi yang ada kata din, maknanya
Kata din itu maknanya hutang. Dayana, pemberi hutang. Dana, bukan duit ya. Berhutang. Dayan, penguasa. Ya, Madana, membangun kota. Maksud asalnya Madinah, kota. Korea, lawannya. Nah, Madana itu kota, membangun kota, membudayakan, memanusiakan. Tamadun, peradaban. Kemudian Islam sebagai din, Islam sebagai din, berhutang, cenderungan, kekuatan hukum, tunduk pada hukum. Islam ada di sini. Islam sebagai din dalam konteks tunduk pada hukum. Maka sesungguhnya batal keislaman kalau tidak mengikuti konsekuensinya. Ya, tunduk dan patuh seraya menghamba itu harusnya begitu. Tidak ada sedikit pun ruang sebagai makhluk untuk menolak, ya, atau protes terhadap ketetapan Allah. Ya, maknanya seperti itu. Kalau kita maknai, nanti ada penjelasannya. Berhutang, bagaimana maknanya? Islam sebagai di mandana nafsahu rabbiha. Barang siapa menghutangkan dirinya, berhutang. Apa? Zalladhi yuqridullaha qardan hasanah. Surat Al-Baqarah, di antaranya Al-Quran menerangkan siapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Apa maknanya pinjaman di situ? Namanya Allah ini pailit, bangkrut, enggak? Ya, seluruh Allah doni. Ya. Tapi hakikatnya itu kembali kepada manusia sendiri kalau mau berdakwah, mau berinfak, ya, memberikan harta atau menyalurkan hartanya di jalan Allah. Islam sebagai din mandana nafsahu robiha. Barang siapa menghutangkan dirinya bahwa robi itu beruntung. Jadi kalau dia mau menyerahkan, umpamanya kita berikan, kita menghutangkan diri kita ini kepada Allah, menyerahkan maknanya, ya kita beruntung. Oleh maknanya Islam sebagai dalam konteks kata din berhutang ini. Kemudian Islam sebagai din kekuatan hukum, ya. Kekuatan hukum mengandung pemaksaan. Ya, hukum itu bisa harus ditegakkan, tunduk pada hukum, berserah diri dan kecenderungan. Pusing apa enggak? Waktu itu yang memberikan komentar Sufi modern Abi Rusdi barusan. Yang lainnya belum ada, ya. Diskusi hari Sabtu seputar apa? Filsafat yang boleh, filsafat yang tidak boleh sebagai fondasi berpikir yang benar. Kalau berpikir yang benar harus. Jadi lawannya dari model berpikir yang jumud, model berpikir yang taklid, stagnan gitu. Ya, follower. Apa namanya? Abu Jafri mengikut. Dia taklid itu. Ya. Bagaimana kemarin Nabi Rusdi kalau mau dijawab lagi, itu sudah malam saya berisi waktu itu, bahwa dalam Islam memang ada filsafat yang kebablasan terkait dengan apa? Berisi terkait dengan ketuhanan. Ketika orang berpikir skeptis, itu rasa ragu yang membangun kekritisan, tidak mudah menerima, tapi kelewatan sebab dia tidak memiliki batas akidah yang fondasi akidah yang kokoh. Sehingga dia akan bertanya, mungkinkah Allah menciptakan benda yang sangat
besar, kemudian Allah tak sanggup mengangkatnya. Konyolan pertanyaan-pertanyaan ya yang begitu mendasar tetapi dialamatkan kepada Allah. Nah, itu batasannya. Sebab adabnya kepada Allah kita memikirkan apa karu bi khalqillah. Memikirkan apa bijabi? Apa yang Allah ciptakan. Bukan memikirkan zat Allah. Allah ya Allah punya tangan. Tangan Allah segede apa? Dilarang dalam kajian akidah. Ada tamsil ya, takyif, menanyakan bagaimana Allah punya bersemayam Ar-Rahmanu 'alal arsy ya. Sekalian jawab ya. Yang ditanyakan oleh Habib Rusdi itu. Kemudian Allah punya tangan, Allah punya mata, Maha melihat. Melihatnya kayak apa? Segede apa matanya? Alhamdulillah. Secara zat kita dilarang oleh akidah untuk membahas mendalam tentang zat Allah. Itu suruh mikirkan ciptaannya. Gak boleh zatnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Gak ada yang bisa diserupakan dengannya. Ya. Allah itu khusus ya. Tidak bisa disama-samakan. Ya. Tasbihkan, ditanyakan bagaimana enggak boleh. Nah, di sini yang kalau secara pribadi harus ya, saat itu tahun 2003 saya punya teman satu kos-kosan. Faktanya memang kuliahnya akidah filsafat. Jondrong lah dia, sholat jarang-jarang, fakta. Ya, merokok bahkan ketika itu ada yang mabuk teman-temannya itu. Ya, itu sebab dia begini. Makanya fondasi belajar agama itu kan bahasa saja dikuasai itu sebagai ilmu alat loh, ya, bukan menjamin orang itu punya akidah yang lurus. Jurusan bahasa Arab itu hanya ilmu alat untuk memahami agama, dia bukan jurusan akidah gitu. Tentunya yang aman jurusan akidah. Jadi sekarang orang Arab pun ngomongnya Arab, tapi dia bisa sirik kan? Dia bisa terjerumus pada kesesatan, bisa. Orang jahiliyah dulu juga ngomongnya Arab gitu. Itu ilmu alatnya tidak punya, ilmu agama, ilmu dinnya, akidahnya dangkal, akhirnya liberal gitu kan? Liberal. Maka jurusan itu menjadi sepi ya. Sebab dia tidak punya fondasi yang kuat, kontraproduktif istilahnya. Ya, bukannya dia menjaga akidah umat, malah dia membanding-bandingkan, malah dia kritis, tapi kepada dirinya, utamanya pada aspek amaliyah, dia sangat jauh. Malah perintah-perintah ditinggalkan. Sibuk dia demo, diskusi tentang Islam, tapi kadang Jumatan dia nggak ada. Itu fakta, itu pengalaman pribadi, tentu tidak saya sebut nama orang. Kan tahu. Apa dulu KKN juga ada yang begitu. Di nyewa rumah punya Pak Lurah, basecamp, yang jurusan-jurusan begitu masalah gitu. Kita bingung awalnya karena kita dinilai masyarakat kok ada yang KKN begitu. Kemudian yang ini yang beruji, ini fakta ya. Saya aliran empirisme dalam konteks orang datang ke saya, Pak Ustadz, ini saya nggak bisa tidur. Saya ngamalkan zikir tertentu sampai sekian kali. Kemudian badan saya terbang dan saya ragu. Loh, amalannya apa? Olah jiwa, olah badan. Ini juga kalau tidak punya fondasi yang kuat, seperti yang video pernah saya share, itu orang bisa terombang-ambingkan, nggak kuat ilmunya istilahnya. Kalau dia ilmu wirid tertentu, ini virus yang tasawuf yang sunyi kayak apa? Buya Hamka kemudian menulis buku tasawuf modern, ya. Jadi tasawuf yang benar bagaimana, berfilsafat yang benar bagaimana. Kuliah itu kadang dilepas bebas sama Jepri. Harusnya diberikan apa? Diberikan bimbingan, ini loh yang benar, ini yang salah, ini wawasan, itu penyimpangan di situ. Enggak. Nah, kuliah kadang-kadang dilepas. Sementara tadi bahasa Arabnya enggak, ilmu akidahnya enggak. Bagaimana bisa langsung terjun diajak kritis gitu.
Yang kritisnya yang bablas. Jadi filsafat ketuhanan itu harus dibatasi. Tidak boleh kita semuanya mau kita kaji. Kita bisa menyimpang nanti kalau sampai terus mengkaji filsafat metafisika, ya. Filsafat ketuhanan, ngeri, ya. Kalau filsafat pendidikan bagaimana Rusdi? Berpikir kritis bagaimana pendidikan, nalar pendidikannya supaya benar. Dan bisa kita sampaikan. Ada mata kuliahnya juga semua fakultas. Berfilsafat apa lagi? Hukum, tafsir, ya. Ada nggak mata kuliahnya? Objektif. Logika. Sebenarnya bahasa lainnya nanti logika, filsafat Islam. Ya. Ya, ini sekarang jawab Rusdi karena yang komen ambil Rusdi. Begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana? Ya berfilsafat boleh, bahkan harus berpikir yang benar, harus berpikir radikal, mendasar maknanya. Jadi nggak berpikir nggak gampang menerima gitu. Orang yang filsafatnya tinggi itu, dia nggak langsung gampang terombang-ambing kalau ada berita, kalau ada info, nggak mudah begitu. Nggak juga dia orangnya gumunan gitu Gumunan itu gimana ya? Kagum yang gitu aja gitu. Umpamanya ada kepala kesini ini biasa aja. Kita punya standar orang yang kita hormati yang alim, gitu kan? Nggak harus yang punya jabatan. Nggak pula kita menghinakan biasa, stabil. Harga BBM naik stabil nggak ini? Tapi gila, stabil biasa. Dia lebih rasional, lebih tenang gitu. Ya. Habis itu mau memberikan tanggapan lagi. Jadi bagaimana? Kesimpulan itu? Kesimpulannya ya sebagaimana materi yang disampaikan itu. Iya, ada batas-batas tertentu, fondasinya dikuatkan untuk bisa masuk pada wilayah filsafat dan sekaligus ada batasan ketuhanan. Kan ada sekolah yang canggih diturunkan gitu kan? Ya kita juga anak-anak ini sudah kita kenalkan kan? Ada sekolah Mutahari ya, milik Jalaluddin Rahmat itu unggulannya mata kuliah filsafat di tingkat SMA gitu. SMA Mutahari Bandung, saya pengen diajak ke sana. Si Robi, Ustaz Robi. Filsafatnya sudah masuk gitu. Jadi kita mendasari ya sikap ya kebijakan atau pemikiran kita dengan filsafat yang mendalam ini. Tapi yang Islami, jangan kemudian filsafatnya yang menyimpang ya. Sebab posisinya kalau sudah ketemu dalil gimana? Hubungan antara akal dan wahyu. Mana yang paling tinggi? Wahyu. Akal harus tunduk kepada wahyu. Nah, filsafat ini urusannya pada akal. Ya, penguatan pada cara berpikir ya, logika. Supaya ini juga harus tunduk ya, kalau sudah ketemu dengan dalil akal harus kalah. Oh ya. Pada saat proses salur dijadikan itu sempat terjadi perdebatan masalah laki-laki harus sholat di masjid. Nah, saya nggak punya basic bahasa Arab, tapi saya meyakini bahwa memang laki-laki itu ketika tidak ada uzur syar'i seharusnya memang sholat di masjid. Sementara si calon suami yang sekarang jadi suami, karena beliau basicnya punya bahasa Arab, belajar nama sholat mengatakan masjid itu kan artinya tempat sujud. Tempat sujud itu di mana? Ya di mana saja di bumi Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang mana nih? Yang harus lebih dulu kita tanamkan ke anak-anak. Yang mana dulu yang harus kita didik ke anak-anak, akidah dan bentuk dikuatin, atau ilmu alatnya, atau barengan harus seperti apa? Kalau untuk pendidikan ya sejak PAUD sudah dikenalkan sesuai kemampuannya ya. Orang Arab pun bayi-bayi mulai bisa ngomong sudah ngomong Arab ya.
kalau konteks pembelajaran bahasa gitu. Maka ketika di sekolah ini sejak dari kelas kurang-kurangnya kelas 3 biadab Jabri ya, bilang yang meneliti, saya tidak cukup puas dengan pelajaran bahasa Arab yang disatukan, karena di dalam bahasa Arab yang sangat luas, perlu dipecah ya kan. Ada ilmu nahwu, ilmu sorof, sekurang-kurangnya 3 dan bahasa itu sudah diringkas karena waktunya nggak cukup. Nah itu seharusnya sejak ya kalau wali-walinya oke, bahkan dari kelas 1 pun nggak apa-apa. Nah ini baru bisa kita laksanakan sejak kelas 3 ya. Kelas 1, 2, 3 itu masih dibunyikannya bahasa Arab karena nggak cukup. Ini kalau ditanya secara pemikiran, kemudian saya turunkan menjadi kebijakan di sekolah ini itu sejak TK itu mana guru TK Mbak Ida kan kalau semester genap juga saya perintahkan tambahin bahasa Arab anggota tubuh ya. Kalau ganjil ini memang belum banyak yang karena pikirannya hafalan dan paling enggak yang pokok-pokok dulu gitu. Sebenarnya kembali kepada pemahaman orang tua. Kalau orang tuanya sudah sangat paham bahasa Arab itu bisa diajarkan. Berarti pulangnya TK-nya ditambah itu jam 2 gitu. Kan itu kan waktunya kan. Gimana ngajarin outnya, gimana ngajarin. Nah itu sebetulnya kalau memungkinkan ya, karena bahasa itu hubungannya dengan ibunya ya, kalau ibunya bisa aman yang sekolah out mungkin ibunya nggak mampu, ada jurusannya lain, tahfiz mungkin nggak mampu. Nah kalau bisa bahasa itu lebih mudah. Tapi ada kalau memang orang tuanya yang bisa kan, jadi menjadi bahasa komunikasi di rumah itu PR-nya. Jadi rumah kita itu terlalu banyak kan, rumah bahasa. Kalau masih takut besok nggak bisa makan, masih takut mau melamar gadis, itu lemah akidah, ya kan? Nah itu, ya diantaranya begitu. Itu tadi jawaban untuk apa? Ya ukurannya kita nggak bisa memberikan asesmen siapa yang akidahnya paling kokoh kecuali terlihat dari kesehariannya. Dan kalau dalam pelajaran, ya pelajaran akidah setiap siapa yang ngajarin? Ya setiap ini kelas ya sudah. Kalau TK bentuknya rukun iman rukun Islam sebagai lagu-lagu juga sudah. Maka kalau ditanyakan kurikulumnya kapan, ya sekolah ini sudah memulai. Tinggal efektivitas, kendala-kendalanya apa, ya. Kalau mau lebih jauh lagi, kurikulum disesuaikan dengan model orang tua yang seragam, sudah psikologi. Bisa, pulangnya ditambah tidur dulu misalnya, atau sorenya kondisikan lagi pelajaran bahasa Arab TK. Ya kayak modok lagi jatuhnya. Ya. Bisa dibilang sastra banget gitu kan, sampai ada rimanya gitu kan ya, bunyi akhirnya sama. Nah, kalau yang saya pahami, yang pernah saya dapat itu kan, sebelum mengajarkan bahasa asing, entah itu Inggris, Arab atau bahasa apapun, kuatkan dulu bahasa ibunya sampai si anak itu bisa mengungkapkan rasanya. Yang menjadi masalah di sebagian besar negara kita, anak-anak kita itu mereka tidak bisa menyampaikan apa keinginannya, bahkan untuk mengatakan saya sedih, saya senang, saya marah, itu semuanya dengan cara marah, dengan cara merusak. Nah itu kan karena kekurangan bahasa itu, kekurangan kemampuan memahami atau menggunakan bahasa. Nah di situ kan berarti PR-nya banyak banget. Iya. Bahasa ibunya harus dikuatkan, bahasa Arabnya begitu juga. Gitu kan. Semuanya dari pemahaman. Orang berubah dari ilmu yang didapat, ya. Kita ini memang mau memulainya dari mana? Apakah dari orang tuanya, apakah dari anak-anak ini yang kemudian dipersiapkan menjadi orang tua? Ya kalau memungkinkan semuanya diprogramkan, digarap istilahnya, segmennya digarap. Walaupun ya pasti banyak kelemahan-kelemahannya. Nah, yang ngurusin begini ini kan harusnya negara hadir, menjaga akidah umat, menyiapkan kurikulum yang ya semuanya mendukung penerapan
syariat. Nah, kita semua ini kendala. Kalau begitu, ya yang mampu saja, insya Allah tidak dibebani kita atau tidak dihisab atau tidak dipersalahkan di hadapan Allah. Tinggal mujahadahnya seperti apa, ya. Ini kan lebih, kalau kebijakan ICA-nya lebih kadang fleksibel, lihat walinya, ya, lihat walinya belum bisa diseragamkan. Kita nggak mampu memilih yang sama. Jadi kalau kayak begitu, harapannya anaknya nanti akan mengikuti pola yang kita programkan. 4 jam, pernah saya sampaikan bisa 100 tahun untuk merubah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi alhamdulillah, berapa ini? Oh, udah 45 menit ya. Virusnya aman, ini apa? Ya, tentu tidak mungkin bisa ideal ya. Wilayahnya semampunya. Fatarullah mastata'tum, mana yang sudah bisa diterapkan. Sesungguhnya din bagi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini harga mati ya. Titik. Gak boleh ada keyakinan agama lain juga benar, sama-sama baik, nggak boleh ya. Ya. Kalau baik itu semua mengajarkan kebaikan, tapi bukan kebenaran. Jadi al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Rabbmu, maka sekali-kali kamu jangan menjadi orang yang bingung, orang yang ragu mantep. Maka ketika gimana berisi ujian akidah, melewati sebuah tempat yang harus berkorban, walaupun dengan seekor lalat, tidak mau dia mengorbankan lalat. Berapa nilainya lalat? Harga materinya sangat murah, tapi itu menunjukkan apa? Beratnya ya, konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya, ini penguatan. Meskipun namanya Ismail Worldview juga di dalamnya ternyata materi ini juga memberikan penguatan pada akidah. Ada yang bilang ini apa? Idealisme. Idealisme itu artinya apa? Ya, Isma itu paham ideal, paham yang ideal, yang normatif itu ya, sesuai dengan ketentuan harus begitu. Tapi dikritik ya itu kan belum tentu faktanya bisa diterapkan. Bicara ideal terus. Ini kalau dalam dunia birokrasi disebut orang yang biasanya tidak bisa kerja, gitu, atau idealis, gitu. Nggak mau ini, nggak mau itu, hitam putih gitu, ya kan? Padahal dalam Islam idealisme itu hakikatnya akidah, ya. Ya nggak apa-apa, prinsip saya, hidup saya begini. Asal Allah ridho, Rasul ridho, ya kan? Guru ridho, orang tua ridho, sudah. Mau dunia ini mau kiamat istilahnya, kehancurannya. Teguh dengan apa? Keyakinannya. Dengan keyakinannya seperti itu kemudian disebut orang sok idealis. Enggak apa-apa, bagus. Bang mungkin radikal, orang ini apa? Ekstrim, enggak apa-apa. Yang penting apa tadi? Berada dalam kebenaran. Yakini dan kita cukup bahagia, ya kan? Roti itu billahi robba lima sholati wa nusuki, selesai. Terserah dunia kayak mana. Mau diomong orang apa saja terserah. Saya akan menetapi keyakinan saya. Itulah doktrin keyakinan yang sulit. Orang itu apa? Bermuka dua. Orang itu munafik. Orang itu gampang ikut arus. Orang itu menjilat. Ya? Orang itu tidak punya apa? Tidak lempeng istilahnya virus sih. Tidak kokoh dia berjalan di atas kebenaran. Belok-belok ya. Kalau Siti Nurhaliza minta nikah sama Bu Rusdi kalau Bu Rusdi nggak mau dia membunuh diri, gimana? Bu Rusdi membunuh dia berarti. Goyah pikiran Bu Rusdi. Aduh, nikahin artis, nah kan gitu. Ya, banyak orang kemudian berubah. Jadi addu alaiha bin nawajid, gigit sunnah dengan gigi geraham itu kalau kita maknanya juga kita punya prinsip loh, ya, nyekolahkan anak punya prinsip. Saya ini kuliah itu punya prinsip. Kalau saya harus mati
daripada nyogok, ya mati saja kalau. Ya gitu. Mental baja ini ada prinsip. Yang penting tadi prinsipnya, ya tentu kalau diuji orang punya keyakinan yang benar, bukan egois atau prinsipnya salah tapi ngotot. Apa prinsip-prinsip itu ya silakan dikaji. Ya, punya keyakinan tentang pendidikan itu harus begini, tentang mencari rezeki harus begini, konsep menata hati itu harus begini, gitu kan. Menikah umur berapa, konsep jelas. Punya anak berapa, silakan. Jangan berpikir yang benar. Ini kaitannya tadi, cara bayar hutang yang benar, cara taat hukum yang benar, worldview-nya itu benar, cara berserah diri yang benar. Jadi orang tentang Habib Rusdi banyak berzikir terus kemudian kayak orang apatis itu, enggak fatalis, enggak mau ini bekerja. Semua Habib Rusdi sudah mau kerja sampai 2024 mau juga. Mau bekerja itu, bukan males. Nah, sekarang lanjut pandangan hidup worldview. Itu istilah-istilahnya bisa bahasa apa? Jerman ya, Ibrani apa bahasa yang sering disebut Ustaz Arya itu lupa. Bahasa Islamnya al-mabda al-Islam atau juga tasawur. Nah ini sering yang disampaikan, mungkin ada yang ingat atau tidak. Yang mulia juga pernah nikmat yang setelah nikmat iman ba'dal iman wal Islam, nikmat yang harus disyukuri apa? Sihatut tasawur wasikun niyah. Tasawur yang benar, yang sunnah, yang bid'ah, itu benar ya. Itu enggak liberal. Tasawur Islam itu cara pandang terhadap Islam. Masa kita mau diadu ya sesama NU Muhammadiyah? Ya musuh kita kan kafir lah. Musuh kita tetap Yahudi, ya kan? Musuh kita tetap Nasrani. Gitu. Itu tasawur yang benar. Gitu. Gak boleh kita gak punya ini. Dalam kitab tauhid itu ada al-wala wal bara. Wala itu apa loh? Loyalitas. Tadi di awal disampaikan punya ruh yang sama. Kalau kita udah bicara tentang perjuangan, gak hitung-hitungan. Ketemu, entah di belahan bumi manapun sama ruhnya. Berjuang. Ya. Jadi gak ada lagi sekat-sekat. Harusnya sama-sama ada Allah. Nah, namanya SDT apa? Nggak penting. Manusia disuruh sekolah di situ. Manusia kecil, ya tingkat SD, diajarkan agama, diajarkan pelajaran umum. Bagus. Apa masalahnya bagi kita? Kita pengen juga buatlah sendiri. Sama segmen yang ini, segmen ini. Nggak ada istilahnya apa? Kompetitor, ya. Sama-sama kan pusing, mikirkan orang santrinya supaya mau berislam dengan benar kan gitu. Berarti kalau di sana sudah diurus sama lembaga itu, alhamdulillah ringan gitu. Di hadapan Allah harapannya nanti sama-sama memberikan hujah enak gitu. Atau istilahnya gotong royong daerah sana sini. Atau dalam konteks yang organisasi, satunya senang ngurusin dakwah kristenisasi, satunya senang ngurusin apa? Pendidikan. Ya biarin. Kita tinggal mikir kita ini nyawa yang Allah berikan ini habis waktunya untuk apa? Bernilai perjuangan apa? Ya, itu. Tasawur al-Islami. Kemudian, nah ini kalau ru'yatul Islam lil wujud, bagaimana kita melihat, bukan ru'yah ya, ini ru'yah maknanya pandangan kita menilai wujud ya, keberadaan Islam. Ini Prof. Kepala atas yang mengistilahkan ru'yatul Islam lil wujud. Islam worldview itu isinya ini. Ada diistilahkan pandangan hidup Indonesia itu worldview, well Samsung susah itu, al-mabda al-Islami, atas sawur al-Islami, ru'yatul Islam lil wujud, ya. Nah sekarang dijabarkan satu-satu. Worldview adalah kepercayaan, ya, perasaan.
Kalau waktunya ditambah untuk menuntut ilmu, Allah ridho nggak? Itu kita bahas di kemarin. Ridho. Mungkinkah rezekinya akan berkurang dengan bermajelis ilmu? Yang dagang online-nya menjadi berkurang, nggak ada yang beli 1 jam setengah ini. Ini kalau kita ini naik kapal atau ini bis rezeki, kita itu cuman yang promosi dengan kenceng, dengan macam-macam, cuman kayak orang lari dari bangku belakang ke depan. Tapi jatah rezeki sudah ditetapkan segitu, penanya sudah mengering, tinta sudah menuliskan rezeki kita. Jadi keyakinan, kepercayaan kita tentang jaminan Allah itu nggak usah kita, itu nggak perlu dipikir gitu. Kalau Abi Haddad, ya yang baru ya. Kalau saya bilang antum ikut di pondok, apa namanya, pengasuh, mungkin di sini 5 hari kurang-kurangnya. Bahkan antum pulang ke sini malam Ahad. Apakah antum akan menanyakan, saya dikasih makan apa enggak, dikasih minum apa enggak gitu? Jelas gitu. Maka ketika Allah wa ma min gabatin fil ardi 'ala Allahi rizquha, kita ini tanggungannya Allah gitu. Agak bacutnya Cak Nun kan gitu. Kita ini kan ditanggung oleh Allah gitu. Yang diperintahkan Allah itu yang kita pikir. Apa yang termasuk yang dipikir? Perintahkan Allah menuntut ilmu. Iya kan? Rabbi zidni ilma, yang itu yang terus. Ya. Itu yang terus. Misalnya kita terus komitmen dalam berdakwah ya. Mungkin ini mati. Oh gitu. Makanya ada yang video nanti biar di-upload. Iya. Streaming YouTube ya. Streaming YouTube ya. Coba ini. Yang nggak katrok. Ini gimana? Biar saya fokus. Ini Facebook. Tutupnya buka kan? Ya. Kita punya keyakinan ya. Dengan keyakinan itu kita bisa kuat menjalani hidup ini. Enggak jelas. Kamu Facebook lagi juga ya. Saya minta bisa. Sekarang IT-nya ada sendiri. Ya, bisa mulai lagi. Karena ngomong berat, ya. Kita ini yang perlu dipikirkan tentang yang diperintahkan. Yang sudah dijamin nggak usah dipikirkan. Tapi kalau memang belum mendapatkan semacam kondisi power of kepepet gitu ya, kemudian dia betul-betul memurnikan tauhidnya, berdoa memohon kepada Allah dengan mengikhlaskan ya hatinya, betul-betul mengharap. Mungkin nggak sama ya kalau ini nggak mengalami ya di sini gitu ya, kondisi-kondisi darurat, nggak ada lagi yang bisa kita keluhin apa ngadu selain kepada Allah. Kalau sudah pernah begitu, kemudian merasakan ya Allah menolongnya, dia kemudian
kemudian apa? Bahagia. Allah itu istilahnya tidak tidur begilan, ya. Allah itu melihat, ya. Allah kemudian apa? Memberikan jawaban dari doa-doa kita itu. Jadi ilmu apa? Ilmu yang yakin. Bagaimana itu? Itu tarik menarik itu. Seberapa kekuatan akidahnya, ya. Memilih jalan ilmu atau memilih jalan lain, mengejar dunia umpamanya. Padahal dunianya tadi sudah seperti orang di dalam bis, ya memang segitu jatahnya, mau bagaimanapun tetap Allah sudah membatasi. Kan nggak mungkin penumpang bis itu walaupun sudah sampai di depan samping sopir itu mau lompat keluar supaya dapat rezeki paling banyak untuk berburu. Nggak mungkin, jatuh dia tergiles. Ya paling di situ aja, ya. Itu hakikat daripada apa? Pembagian rezeki, ya. Jadi kalau sudah niat mau menuntut ilmu, ada saja jalannya dan Allah pertemukan itu. Entah caranya apa, ya, itu udah rahasia Allah. Mungkin juga urusannya biaya juga Allah mudahkan. Enggak ada orang yang menjadi melarat gitu bangkrut gara-gara menuntut ilmu. Nah ini. Gawa ini banyak masalahnya. Jodoh siapa? Rezeki sudah dijamin. Yang jadi tugas kita adalah memastikan jalan yang kami menuju rezeki ini halal. Nah, begitu juga yang jodoh sudah dijamin atau belum? Kalau sudah, berarti kan yang penting cara menjemput jodohnya itu juga sesuai dengan koridor syariat. Tapi kan fakta di lapangannya banyak yang pakai jalan pintas gitu. Nggak yakin kalau jodohnya sudah ditentukan sama Allah juga pacaran berapa tahun, ngecenin akhwat. Itu berarti akidahnya bermasalah dong kalau yang seperti itu. Ya, ya akhlaknya yang masalah, ya akidahnya, ya hukum-hukum diterjang. Dan ikhtiar yang dia lakukan itu keliru. Ya, akhirnya dia mendapatkan jodoh yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk dalam Quran dan sesuai dengan doanya begitu. Dan jenisnya begitu, jodohin pasangannya itu. Baik, agak panjang kalau dibahas nanti nggak selesai. Sekarang definisi umum. Worldview adalah sistem kepercayaan, dasar yang integral tentang diri kita, realitas dan pengertian eksistensi. Berat lagi itu hanya Inggrisnya itu. Cara pandang sistem kepercayaan. Ini sangat penting loh. Kita ini menjalani hidup ini bagaimana ya? Benar apa enggak? Usia Bijapri 23 itu benar udah sesuai tugas perkembangan menurut Islam atau belum gitu? Apa mubadir umur gitu? Ya, Bijapri berfirman gimana itu? Kepercayaan dasar integral tentang diri kita. Antum kalau nanti sore kurang 5 menit adzan meninggal siap belum? Biar husnul khotimah berarti masih grupnya. Ya husnul khotimah gimana? Meskipun kita pagi planning banyak betul yang ingin dikerjakan, tapi jangan lupa kalau ada malakul maut menyapa antara pagi dan sore siap. Begitu, harap-harap cemas. Bisa begitu Rusdi? Ngeri-ngeri sedap. Macam politisi Sultan Batu Gana ngeri sedap. Nggak mati itu. Ya. Asas bagi setiap perilaku manusia termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Ya. Kalau mau di-share lagi dibuka di Facebook. Ya. Linknya. Siapa tadi? Siapa yang nge-link? Kan tadi putus.
di-share lagi. Terus Prof Al susah namanya itu Farlan, dia guru kita yang di Indonesia, termasuk Ustaz Samsudin Arif ya. Beliau masuk akad, materinya ada juga, penjelasannya berat istilahnya, nggak gampang. Asas bagi setiap perilaku manusia termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya, dan dengan begitu aktivitas itu dapat direduksi ke dalam pandangan hidup. Itu yang dimaksud worldview itu, begitu maknanya. Asas bagi setiap perilaku ilmiahnya. Misalnya kalau orang sibuk teliti gitu ya, tapi untuk apa? Biasanya untuk mengisi apa? Yang kurang penting kan dosen biasanya, sama peneliti. Dulu jarang, PTK jarang. Biasanya ini untuk beban kerja dosen yang harus 3 itu: mengajar, pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Jadi dosen harus meneliti. Tapi kalau aktivitas ilmiahnya itu hanya untuk memenuhi beban kerja dosen kemudian berbuntut sertifikasi, itu cuma gitu-gitu aja. Tidak memberikan makna untuk kemajuan Islam. Untuk dirinya saja, balik ke kantong rekeningnya sudah. Kalau mau dia berzakat, alhamdulillah, entah di mana, atau dia ngurusin masjid, itu saja. Dirinya paling kalau dia paham kewajiban zakat infak sudah. Tapi kalau dia mau meneliti ilmunya yang sulit ya, menjadi ilmuwan itu, kemudian dia hasil penelitiannya untuk memperbaiki skripsi itu, nilai gunanya apa? Untuk memperbaiki permasalahan, untuk mengobati penyakit-penyakit umat, baru itu intelektual berjuang. Cara pandang apapun itu cara pandang gitu. Entah kalau misalnya saya ini ngapain buat taklim kayak gini gitu kan? Loh, ini yang jarang gitu. Dan nggak semua bisa sampai ketemu kayak saya gitu. Kuliah beasiswa kan nggak semua. Banyak faktor kan, mungkin anak, istri, mungkin juga suaminya yang perempuan, banyak kan. Dan begini, atau yang kuliah S1 kok sudah pelajaran S2, nggak ada masalah. Tinggal orangnya aja mau menjadi pembelajar apa enggak. Cara pandangnya loh, kayak kurang kerjaan gitu. Sekolah ini kurang kerjaan, anak-anak yang bermasalah diterima gitu misalnya. Nggak diseleksi lagi kan. Ngapain loh cara pandangnya itu. Abigale itu senyum itu. Kayak mana pengasuh andalan. Abigale mulai. Bingung nanti kalau ada yang baru terima lagi. Ya gimana orang mau belajar agama masa dilakukan gitu. Orang hasilnya kita pasif kok dakwahnya kan, menungguan. Kayak disuruh Nabi apa dakwah aktif itu susah kan, kita harus turun ke umat yang berjamaah tabligh kan, kita nggak kelasnya begitu. Orang udah baik kita kumpulkan kemudian kita dakwahi, masih ringan. Usul dakwahnya cuma begitu. Sampai bakar pondok gitu kan. Ya Allah, itu ya Allah. Itu gimana itu? Kalau nggak ditolong Allah selesai ini kita ini. Dipanggang api semua. Belum ada yang minum betadin gitu. Belum yang towernya sabun, keracunan gitu. Tapi ada belum tahu kalau gitu nggak jadi kerja di sini. Coba cara pandang aktivitasnya. Kalau dia yakin Allah meridhoi perjuangannya itu, selesai, nggak ada masalah. Nggak ada ramai-ramai sama urusannya dengan gaji ya Rusdi, nggak ada urusannya itu. Dia menemukan kebahagiaannya dalam dirinya sendiri gitu.
Misalnya Aap itu habis dipegang sembuh langsung, kan diurut kan? Atau malah bengkok. Kemarin katanya sudah ada penanganan pertama pada kecelakaan ketika kan urut. Oh, virus ini kurang keramat gitu. Kalau berat keselnya memang Oh, pakai teori ya. Sekarang terminologi istilah worldview, tokoh Islam Al-Maududi mengatakan istilahnya Islami nazariyat pandangan tentang Islam. Syekh Kutub Tasawur al-Islam, Syekh Atif al-Zain al-Mabda al-Islam. Nah ini yang sering dirujuk sama guru-guru kita itu yang Prof al-Atas. Nanti kalau ada saya share siapa itu Prof al-Atas. Beliau mengistilahkannya apa? Ru'yah al-Islam lil wujud. Nanti saya share. Beliau sudah berusia 91 tahun, kemarin baru itu apa? Genap 91 tahun. Yang filosof Islam dari Malaysia. Ini penjelasannya Al-Maududi mengatakan Islam nazariyat itu ya worldview adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan. Berarti harusnya tauhid. Ya. Jadi bukan berarti Islam worldview itu nggak bahas akidah, ya tauhid gitu. Yang berimplikasi pada keseluruhan. Ya, kegiatan kehidupan manusia di dunia, sebab syahadat itu adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupan secara menyeluruh. Itu rujukannya. 2. Syekh Atif al-Zain Mabda adalah akidah fikriyah, kepercayaan yang rasional yang berdasarkan berakal. Sebab setiap muslim wajib beriman kepada hakikat wujud Allah, kenabian Muhammad, Al-Quran, dan perkara-perkara yang lain. Islam sebagai din yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan dirinya dan lainnya. Lanjut, definisi Islam menurut Syekh Kutub adalah tasawur al-Islami adalah akumulasi dari keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di sebalik itu. Muhammad Syekh Kutub dalam kitabnya itu Muqawamah Tasawur al-Islami. Nah ini yang banyak dirujuk. Syekh Nabwi al-Atas, worldview adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat wujud. Dan karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total, maka worldview Islam berarti pandangan Islam tentang wujud ru'yat al-Islam lil wujud. Nah, Syekh Muhammad Naqwi al-Atas bukunya itu, Indis Prolegomena, The Metaphysics of Islam, Kuala Lumpur Istek tahun 95. Nanti tak share profilnya. Simpulan umum, jadi worldview yang berkaitan dengan studi keagamaan modern terbatas pada agama dan ideologi, termasuk di sana akhirnya apa? Ideologi sekuler. Kedua, worldview merupakan faktor penting dalam aktivitas nalar manusia, dalam pandangan manusia. 3. Makna worldview menjangkau pandangan terhadap hakikat dan kebenaran tentang alam semesta. Simbolan khusus tentang Islam ini perlu kita tanamkan, pandangan hidup Islam. Coba tuh orang yang kalau menuntut ilmu hukumnya wajib. Kalau meninggal dalam menuntut ilmu bernilai bisa bila tunggu meninggal aja berarti. Gak usah berobat. Daripada tinggal di rumah, tinggal biasa kan, tidak dalam menuntut. Berarti seberat apapun perjuangan di pondok harus bersabar karena dalam keadaan menuntut. Semakin pegel
apa ini kakinya bersila apa duduk panas, semakin besar pahala. Kaidahnya gimana? Jazaohum min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan besarnya amal atau kesulitan amal. Ya. Jadi masalahnya apa? Enggak ada. Karena punya cara pandang yang benar tadi, worldview yang benar. Enggak ada masalah backup. Aduh backup punya kasus. Enggak ada. Itu cuma cara Allah menarik Abi Rusdi untuk dapat nanti ya kan surga yang VIP gitu kan. Islam tentang ini realitas kebenaran. Pandangan Islam tentang realitas kebenaran, tentang realitas dan kebenaran yang menjelaskan tentang hakikat wujud. Lama, tidak cukup sekali. Yang berakumulasi dalam akal pikiran dan memancar dalam keseluruhan kegiatan kehidupan umat Islam di dunia, yang membentuk suatu paradigma atau aturan atau nizamul hayat, peraturan hidup. Video Prof. Hamid kan sudah di-share itu. Akar masalahnya apa? Analisis yang disampaikan dari siapa? Dari beliau ini. Syekh Nabul atas yang menyimpulkan bahwa akar masalah Islam itu adalah the loss of adat. Itu, ya. Bagaimana worldview Islam lahir? Kelahiran worldview Islam dan kegiatan ilmiah, agama, budaya, kultur, tradisi, dan sebagainya. Worldview alami, natural. Kemudian aktivitas ilmiah. Apa itu? Ya, mengkaji, memperoleh ilmu. Aktivitas ilmiah, agama, budaya, kultur, tradisi, dan sebagainya. Kemudian melahirkan apa? Worldview, transferan. Ya, bergeser pada worldview saintifik, cara pandang sains, worldview kuasi saintifik, kemudian komunitas ilmuwan, struktur konsep keilmuan, mekanisme penyebaran ilmu dan kegiatan ilmiah, komunitas ilmuwan, klarifikasi konsep-konsep abstrak, tersebarnya ilmu pengetahuan, lahirnya worldview ilmiah. Panjang begitu. Islam, scientific wahyu. Ini penjelasan Nabi, struktur konsep keilmuan, kegiatan ilmiah, komunitas ilmuwan, mekanisme penyebaran ilmu, klarifikasi konsep-konsep abstrak, tersebarnya ilmu pengetahuan, lahirnya worldview ilmiah dan Islami. Ini bahkan kaitannya dengan worldview, lahirnya worldview Islam. Diawali dari periode Mekah, konsep penciptaan manusia, ide tauhid, konsep etika, hari akhir, ya, konsep tentang alam. Alam ini apa? Sains. Bagaimana urusan ini ilmu alam, ya, gempa, semuanya. Lahirnya worldview periode Mekah, konsep ilmu mulai terbentuk, konsep ibadah, ya. Ini bagian kedua, konsep din dan lain-lain. Kenabian, konsep ilmu, konsep ibadah, konsep din. Konsep ilmu saja kalau dibahas gimana konsep ilmu? Jawabannya apa? Bilang konsep ilmu. Coba makalahnya yang bahas itu, bahas itu ada ya, yang bahas konsep ilmu ya. Makalah tarbiyah itu ada ya. Konsep ilmu, konsep ibadah, konsep din, kenabian. Kalau paham ini nggak akan sesat, nggak ada nabi lagi. Dibelajar sungguh-sungguh nggak mungkin bisa jadi nabi, udah nggak ada, ya kan? Pementok wali. Wali murid pasti. Allah tergantung keramat apa enggak ya. Ya kan? Wali kelas.
Lahirnya walaupun Islam berada di Madinah, ukhuwah sudah, ummah, jihad, daulah, apa itu, negara, dan lain-lain, dan banyak. Sudah ini jadi topik sendiri. Sempurna Islam sebagai din. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati din. Wa raditu lakumul Islam. Ya, Madinah Al-Maidah ayat 3 ini adalah surat yang terakhir turun. Karena ini silsilah yang berisi Al-Qur'annya. Ya, pelajaran Quran hadisnya kan banyak pelajaran ini kandungannya. Al-Qur'annya kurang. Mana Al-Qur'an itu kalau mau ditaklimin boleh juga perlu. Jadi ayat pertama apa? Surat Al-Alaq. Surat yang terakhir ayatnya ini surat Al-Maidah ayat yang 3 telah disempurnakan ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Lahirnya worldview dan ilmu Islam. Waktu itu pernah sampai di sini ya, videonya sudah tak share ulang apa belum? Ada di antaranya yang membedakan ilmu dalam perspektif Islam dan ilmu dalam perspektif Barat. Udah clear belum? Berisi sumber ilmu menurut Barat apa saja? Islam apa saja? Sumbernya. Kalau salah sumbernya, akan kesimpulan ilmu yang dipelajari pasti salah. Apa yang membedakan din waktu itu sudah din? Ilmu dalam perspektif Barat itu hanya sumber dari akal, panca indera, empiris yang bisa diteliti, sudah. Tapi kalau Islam tambah apa? Kabar sodik, wahyu kabar sodik. Ya, itu yang membedakan. Jadi sumber ilmu itu diantaranya juga wahyu. Ini paling mendasar. Ya, pasti akan salah. Orang mereka nggak akan percayai wahyu nggak akan ketemu. Lahirnya wahyu dan ilmu Islam, masyarakat tanpa konsep ilmu, nggak jelas. Gitu. Wahyu berada Mekah, berada Mekah 1, Mekah 2, berada Madinah. Konsep Tuhan, konsep dunia, konsep kehidupan, konsep manusia. Ini kalau urusannya berusaha diperdalam, nggak kenal sebagai manusia. Iya kan? Kan nggak ngerti, manusia saja dipahami hanya sekedar disamakan dengan hewan, hanya punya insting. Ya, apa ada pendidikan hati yang secara khusus diajarkan oleh pemerintah? Nggak ada. Paling baru rasio, rasa itu kan hati ya, gitu. Baru begitu. Apa namanya, insting, emosi. Tapi nggak mau tegas. Manusia itu ada apanya? Akal. Manusia ada apanya? Kolbu. Nggak pernah dibahas terus di jasmani aja. Nggak pernah dibahas apalagi nafsu. Nggak ketemu pelajaran-pelajaran tentang manusia. Jadi konsep manusia, konsep kehidupannya apa? Hukuman Nabi Adam gitu. Dipahami begitu. Terserah. Ini perlu dicocokkan dengan worldview Islam. Ya. Konsep Allah Rabb, ya tadi, semakin kita mengenal Allah semakin bahagia. Ya, tergantung bagaimana kita mujahadah. Tujuan ilmu saja ini apa tujuan ilmu? Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan kita belajar ini apa? Tujuan ilmu ini apa? Ma'rifatu Allah. Ke sana. Berpusat pada bagaimana kita semakin mengenal Allah. Akhirnya apa? Peningkatan iman dan takwa. Kalau diturunkan ke undang-undang iman, takwa, akhlak mulia. Tapi bagaimana kurikulumnya bisa mencapai itu? Usahanya seperti apa? Itu pertanyaannya. Nah, konsep Tuhan, konsep dunia. Dunia ini apa? Dunia ini? Dunia itu boleh dikejar nggak? Boleh kaya nggak? Boleh. Tapi nggak boleh apa? Cinta dunia. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Orang Islam kaya, ya banyak ibadah yang butuh harta. Tapi cinta dunia nggak boleh. Meletakkan dunia di mana? Cukup di tangan, tidak boleh di hati. Dunia itu nggak boleh diberat-beratin, dipikir loh Abi Jepri. Kalau
kaitannya datangnya yang kita syukuri gitu. Kalau hilangnya ya sudah gitu, biasa. Kalau Habib Rusdi mungkin makamnya kan kalau misalnya ya laptop Habib Rusdi hilang ini sekarang nih nanti. Habib Rusdi malah bersyukur makamnya. Kalau kita kan bersabar, innalillahi. Kalau Habib Rusdi makam orang suluk begitu harus bersyukur, ya kan? Bahagia gitu, dibawa ke akhirat. Kalau dilogikakan cinta dunianya, harta-hartanya dibawa ke akhirat. Maknanya apa? Bisa pilihlah kan, bisa kakokan. Atau memang hilang ya sudah, dirubah niatnya, diikhlaskan. Konsep nilai, konsep manusia, konsep ilmu. Kalau Abu Hiram punya anak, anaknya pulang bawa buku-buku sama bawa martabak, seneng mana? Sopi pulang bawa buku berat-berat lagi, buku ilmiah gitu. Yang pulang bawa durian gitu, pilih mana gitu. Makomnya gitu. Kayaknya saya ke rumah Abu Hiram belum saya lihat lemari bukunya, Sultan Panjang. Oh iya loh, saya nggak disuruh masuk. Kalau disuruh masuk, berapa bukunya? Jangan komik di sini. Oh enggak lah, jangan beli orang ini. Iya, buka model itu. Iya. Penjelasan Nabi sahabat, struktur prakonsep keilmuan. Ini, waduh sulit ini penjelasannya, berat. Semampunya ya belajar. Komunitas ilmuwan. Dulu ada grupnya, ya, yang sudah ringlah ke Prof. Nabil Alatas, itu digrupin sama Ustaz Adian. Tahun berapa waktu itu ke Malaysia ya? Tahun 2017 apa? Jadi kopi grupnya, komunitas pecinta ilmu gitu. Silaturahmi ke muridnya Prof. Alatas, namanya Prof. Muhammad Daud, kemudian ke kampus Istek, ya kampusnya sangat megah untuk sanat keilmuan ini. Struktur konsep keilmuan Islam, ya, Islamic scientific konseptual scheme. Kemudian disiplin ilmu tradisional Islam periode 3 itu disiplin ilmu. Disiplin ilmu 2 kayak kauniyah, kita mikirin ilmu kauniyah. Periode 3 kemudian Islam sebagai peradaban ilmu. Gimana nih Pak? Peradaban ilmu berat, peradaban ilmu. What is scientific worldview? Ada yang pulang semampunya ya, kita berusaha, ternyata harus setengah ya. Nggak selesai juga. Elemen dan karakteristik worldview, elemen pandangan hidup umum, ini kepercayaan pada Tuhan, konsep ilmu, konsep realitas, konsep diri, konsep etika dan masyarakat. Doktrin, mitologi, konsep etika, ritus, pengalaman dan masyarakatan. Bagaimana ini? Yang Prof. ini yang banyak dikembangkan. Pada akhirnya ini yang dikembangkan oleh ilmuwan di Indonesia. Pusatnya muaranya tauhid, ya konsep-konsep ini sudah ditulis sama Ustaz tadi kalau mau dilihat. Bahkan beliau ini 10 kuliah agama, ya. Jadi kalau kuliah ini apa? PAI itu Pak ini harusnya dari worldview ini yang harus diajarkan itu. Karena kalau sekedar pelajaran PAI-nya sudah sering didapatkan di SMA-nya atau di aliyahnya. Nah ini pada akhirnya orang Islam itu pandangannya begini, pandangan hidup Islam berdasarkan wahyu, hadis, akal, pengamalan, intuisi itu sumber ilmu hati. Ya. Pendekatan tauhidi, kemudian orang Barat, worldview Barat itu rasio. Pokoknya kalau nggak masuk akal nggak terima, bahkan spekulasi, filosofis, semuanya nggak ada yang ya diragukan. Mereka nggak punya keyakinan. Akhirnya pendekatannya dikotomi. Orang Barat begitu. Sifatnya rasional Islam, metafisis dan suprarasional, ada yang permanen dan ada yang berubah. Sifat rasional non
metafisik terbuka dan selalu berubah itu orang barat. Mana realitas dan kebenaran al-haq, dan al-haqiqah berdimensi metafisik dan fisik rasional. Ya, jadi hal-hal yang gaib itu juga kita imani gitu. Orang barat enggak, karena dunia saja, dia harus empiris, harus rasional. Kalau akalnya nggak bisa terima, enggak. Kebenarannya cuma sosial begitu, kultural begitu. Objek kajian invisible dan visible, alam muluk, alam syahadah. Objek kajian realitas empiris, non metafisik. Jadi ya mereka nggak percaya ada keajaiban doa, nggak ada. Orang barat nggak ada begitu, nggak ada keimanan. Dikotomi ini dia selalu memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, pemisahan. Kalau tauhid semuanya, ilmu itu aslinya sumbernya dari Allah. Walaupun ditemukan oleh ilmuwan barat. Yang memberi akal itu orang barat itu siapa yang ciptakan? Allah juga. Hakikatnya. Worldview barat modern, dikotomi, desakralisasi, nggak ada itu. Non metafisik, jadi semuanya harus bisa di indera, bisa di apa ini? Di empiris, diteliti, pragmatis ya, empiris tadi itu, rasional, bukan sekuler, tidak ada hubungannya dengan iman, bebas nih nilai, value free, ya. Orang Islam iman asas kalimat utama worldview, ya. Bahasa Inggris ini apa yang baca? Pak Biada ada dari Abu Gali setelah kuliah ini agak berubah. Kami kampus terus. Siapa yang kuliah? Elemen pandangan hidup Islam, konsep tentang hakikat Tuhan, konsep wahyu, konsep penciptaan, konsep jiwa, konsep ilmu, konsep din. Ini isinya walaupun konsep kebebasan, bebas yang bagaimana itu. Nilai dan kebajikan, bahkan konsep kebahagiaan. Semakin mengenal Allah semakin bahagia. Tujuan ilmu mengenal Allah. Maka aneh kalau setelah taklim malah sedih. Masalah kenapa? Harusnya semakin taklim semakin bahagia. Pasti. Ya. Ini masalah awal harusnya bedah. Itu niatnya sudah jelas apa tujuannya. Dari yang paling asasi kuliah nanti supaya bisa kerja. Makanya disindir dengan Ustaz Adian, jangan kalah dengan monyet yang tujuan hidupnya cuma nyari kan. Itu bisa berkali-kali. Jangan kalah dengan monyet. Dan pendidikan kita perguruan tinggi kan termasuk pendidikan kalau nggak di Islamisasi, BK sertifikasi. Dari situ kalau tidak ada ruhnya, hakikat guru, nggak akan memberikan apa-apa. Guru matematika, guru IPA-nya cuma ngajarin ilmu pengetahuan berhenti sampai kepada keimanan. Itu problemnya. Yang parah lagi yang guru agama jualan agama. Bidang-bidang agama ini menggunakan agama untuk makan. Ya. Agama ini sebagai komunitas keilmuan. Jadi nanti orang itu profesor bidang agama, imannya tinggi, enggak. Orang alim itu orangnya kemarin kita bahas dalam kitab ilmu jamaah itu, khosyatullah gitu. Muraqabah tuh, bagaimana dia takut dekat kepada Allah. Konsep kehidupan nilai di sana. Ada yang tanyain, waktunya habis, mau sampai maghrib. Ini santri boleh mandi? Belum mandi? Belum mandi dulu ya. Dulu makan jadwalnya. Paham nggak santri? Pusing nggak? Enggak. Ya, jadi biasa. Pusing bernilai ibadah. Ya lebih pelajaran ini pelajaran berat lebih.
Konsep Tuhan ada wahyu, agama, nabi, penciptaan dan seterusnya. Masih satu lagi ya berarti. Islam adalah din dan peradaban tamadun yang tumbuh dari pandangan hidup Islam worldview yang diproyeksikan oleh Al-Quran dan hadis. Ini Genesis. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Pembelajaran hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Mengingat waktu, ya kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Suara Allah 3 suara untuk tanya jawab dan lain sebagainya di grup bisa dilayangkan nanti kapan, mohon maaf tadi silahkan ditambahkan, nanti bisa dijawab oleh semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.